Kalian tim mana nih teman-teman? Beli aja atau bikin sendiri di rumah? Tapi kalau bisa bikin, itu ada kepuasan tersendiri ya, yang nggak bisa diungkapin. Nah, kali ini aku mau share resep lapis tenun yang super cantik ini. Bahan yang pertama 2400 ml santan. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini kita masak hingga santannya tanak, mendidih dan hangat. Nah, kalau udah hangat ini kita tunggu hingga dingin suhu ruang atau sedikit hangat-hangat kuku. Selanjutnya kita masukkan 500 gram tepung terigu campur dengan 500 gram tepung tapioka, 500 gram gula pasir boleh ditambahin ya, dan 3/4 sendok teh garam. Ini kita aduk hingga tercampur rata dulu. Setelah tercampur rata, masukkan santannya. Ini aku masukkan sedikit agar mudah diaduk dan tidak banyak bahan yang menggumpal. Setelah adonan licin, kita masukkan semua sisa santannya. Ini kemudian kita aduk rata kembali. Untuk memastikan agar adonannya benar-benar halus, ini sebaiknya kita saring. Dan untuk adonannya udah siap ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 3 buah mangkok kecil. Kita mau ambil masing-masing adonannya. Untuk adonan pertama atau mangkok pertama sebanyak 150 ml adonan ya. Untuk mangkok yang kedua 150 ml dan mangkok yang ketiga 75 ml. Masing-masing mangkok mau kita beri pewarna makanan. Untuk warnanya opsional, boleh sesuai selera. Di sini untuk mangkok yang pertama aku pakai warna hijau dan sedikit warna oranye. Untuk hasilnya hijau olive. Mangkok yang kedua aku pakai warna biru. Mangkok yang ketiga di warna pink ya teman-teman. Nah, setelah rata, ini masing-masing adonan warna mau kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Karena ini untuk adonan motif nantinya agar lebih kokoh dan terlihat jelas ya. Kemudian adonan warnanya kita masukkan ke masing-masing botol ya. Selanjutnya kita mau ambil untuk adonan bingkai. Di sini kita pakai 750 ml. Mau aku tambahkan pewarna ungu. Lalu diaduk rata. Untuk sisa adonan putih kita beri pewarna makanan putih, boleh pakai boleh tidak ya. Dilarutkan dulu. Dicampurkan ke adonannya. Kemudian kita aduk rata. Nah, untuk semua adonan udah siap ya, tinggal kita cetak aja. Dan untuk loyangnya di sini jangan lupa olesi dengan sedikit minyak ya. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Taruh loyangnya, kemudian tuangkan 180 ml adonan bingkai 1 yaitu yang warna ungu. Kita kukus 5 menit. Setelah 5 menit masukkan 180 ml bingkai yang kedua yang warna putih. Kukus lagi 5 menit. Masukkan bingkai yang ketiga 180 ml yang warna ungu. Kukus kembali 5 menit. Kemudian kita masukkan bahan pembatas sebanyak 130 ml aja ya. Kita kukus kembali 5 menit. Ini kita masuk ke motif ya teman-teman. Nah, untuk membuat motif agar lebih rapi kita garis dulu. Kita buat 4 garis, jaraknya 4 cm ya kurang lebih. Untuk motif yang pertama ini kita masukkan warna hijau dulu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video. Lalu warna biru. Jangan lupa untuk adonannya dikocok dulu ya, agar tepungnya tidak mengendap. Yang ketiga, garis yang ketiga ini warna pink. Kemudian biru kembali. Nah, ini maaf aku pindahkan kameranya ke atas ya, karena di bagian ujung itu nggak kelihatan. Setelah biru, hijau lagi ya untuk bagian paling ujung loyang. Jadi dia mentok ke loyang ya. Kita kukus 5 menit. Kemudian beri pembatas 130 ml. Kukus 5 menit. Lanjut motif yang kedua. Nah, setiap motif itu kita geser dari garis awal ya teman-teman. Jadi digeser sedikit ke arah atas atau ke arah kanan posisi kita berdiri. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini dia bergeser sedikit ke arah atas garis. Kita kukus 5 menit. Lanjut adonan pembatas lagi.
Ini aku percepat ya teman-teman. Setelah pembatas, lanjut motif. Ini motif yang ketiga. Jangan lupa digeser lagi ke bagian atas garis atau ke bagian kanan. Teman-teman bisa lihat caranya di video ya. Kalau udah, tuangkan pembatas lagi. Ini pembatas yang keempat. Kukus 5 menit, tuangkan adonan motif yang keempat. Jangan lupa digeser lagi ya teman-teman. Kukus kembali 5 menit. Lalu beri adonan pembatas, kukus kembali 5 menit. Ini masuk motif yang kelima. Nah, untuk motif yang kelima, ini yang warna hijaunya udah mentok loyang ya. Teman-teman bisa lihat yang di ujung. Artinya ini udah motif kelima. Kita kukus lagi. Beri pembatas yang keenam. Lanjut motif yang keenam. Nah, untuk motif yang keenam, ini kita balik ya. Kita geser ke bagian bawah garis atau ke bagian kiri posisi kita berdiri. Nah, gitu. Nah, ini udah motif keenam. Masukkan pembatas ketujuh. Kukus lagi. Masuk ke motif ketujuh. Geser ya, jangan lupa digeser dari garis awal. Masukkan pembatas ke-8. Masuk ke motif ke-8. Digeser. Masuk ke pembatas ke-9. Dan ini motif yang terakhir ya teman-teman. Ini motif yang ke-9. Jadi kita punya 9 motif atau 9 tingkat motif. Nah, ini untuk motif yang terakhir, yang warna hijaunya udah kembali mentok ke sisi loyang. Kita masukkan pembatas lagi yang ke-10. Kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah pembatas kita masuk lagi ke bingkai bagian atas. Ya, kita kembali ke warna ungu sebanyak 180 ml. Setelah 5 menit, masukkan bingkai yang kedua yaitu warna putih sebanyak 180 ml. Kukus lagi, dan ini bingkai yang terakhir, warnanya ungu ya teman-teman, 180 ml. Nah, ini udah selesai, tinggal kita kukus selama 25 menit atau hingga matang ya. Dan ini udah 25 menit teman-teman. Ini kita keluarkan dari kukusan dan kita biarkan benar-benar dingin ya sebelum dikeluarkan dari loyang. Ini aku diamkan semalaman ya teman-teman. Nah, ini si kue lapisnya udah dingin teman-teman. Ini tinggal kita sisir bagian pinggirannya. Tinggal kita keluarkan dari loyang ya. Dan ini tinggal kita balik aja. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita potong-potong, pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik wrap atau minyak ya agar tidak lengket. Ini kita potong, kita mau lihat motifnya. Bismillah, semoga bagus ya. Tuh, cantik banget. Alhamdulillah, Masya Allah cantiknya ya teman-teman. Gak sia-sia ya perjuangan panjangnya, tapi hasil kue yang kita buat sendiri itu bisa secantik ini. Nah, ini bisa banget buat hampers, buat hantaran, buat acara-acara penting ya. Sesuai dengan prosesnya yang panjang, tapi hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita kemas dengan plastik OPP ya. Ini kita bisa jual per loyang ataupun satuan kecil seperti ini. Tuh, cantik banget hasilnya. Nah, semoga teman-teman suka sama resepnya. Selamat mencoba ya, dan terima kasih.